Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Nabila Resta Bokari. Ibu merupakan salah satu guru PL pada mapel matematika. Nah, pada video ini kita akan membahas mengenai bilangan berpangkat. Nah, setelah menonton video ini, Ananda akan bisa yang pertama memahami konsep bilangan berpangkat, memahami sifat-sifat bilangan berpangkat, menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan konsep bilangan berpangkat dan sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, pertama kita akan membahas mengenai konsep bilangan berpangkat. Apa sih bilangan berpangkat itu? Nah, bilangan berpangkat adalah perkalian berulang dari suatu bilangan. Nah, kita misalkan dengan bilangan berpangkat itu dengan A pangkat N, di mana A pangkat N itu adalah perkalian A sebanyak N kali, yaitu A dikali A dikali A sebanyak N kali. Bilangan berpangkat merupakan perkalian berulang dari suatu bilangan. Nah, di mana A itu adalah bilangan pokok atau basis dan N adalah pangkat atau eksponen. Nah, untuk dapat lebih paham mengenai konsep bilangan berpangkat, mari kita lihat contoh soalnya. Yang pertama, 5 pangkat 6. Nyatakan bilangan berpangkat ini dalam bentuk perkalian berulang. Nah, jangan dikalikan 5 dan 6 ya. Artinya apa 5 pangkat 6 nih? Perkalian 5 sebanyak 6 kali, yaitu 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 sebanyak 6 kali. Oke, nyatakan bilangan berpangkat ini dalam bentuk pangkat, yaitu negatif 0,3 dikali negatif 0,3 dikali negatif 0,3. Negatifnya dibawa ya, karena berada di dalam kurung. Yang dipangkatkan 3 tuh negatif 0,3, bukan 0,3 saja. Letakkan bilangan berikut ke dalam bentuk pangkat. Nah, 100.000 itu artinya sama dengan berapa? 10 dikali 10 dikali 10 dikali 10. Nah, sehingga kita dapatkan bentuk pangkatnya adalah 10 pangkat 5. Nah, sekarang tentukan bilangan berpangkat dari P dikali P dikali P. Bagaimana kita cara menentukannya? Nah, yang pertama kita tentukan basisnya dulu. Nah, apa basisnya di sini? Basisnya adalah P. Setelah kita menentukan basis, kita juga menentukan eksponennya. Berapa eksponennya di sini? Berapa kali perkalian P-nya? 1, 2, 3, 4. Berarti eksponennya sama dengan 4, sehingga bentuk pangkatnya adalah P pangkat 4. Sederhanakan operasi berikut. 9 dibagi 3 dikali 4 pangkat 3. Yang mana kita kerjakan dulu? Itu bilangan berpangkat, yaitu 9 dibagi 3 dikali 4 pangkat 3 adalah 64. Jadi 9 bagi 3 dikali 64. Yang mana yang kita kerjakan dulu? Tentu yang paling depan, yaitu 9 dibagi 3 adalah 3. 3 dikali 64 sama dengan 192. Nah, setelah kita mengetahui konsep bilangan berpangkat, kita juga harus mengetahui sifat-sifat bilangan berpangkat. Apa saja sifat-sifat bilangan berpangkat itu? Contoh yang pertama yaitu 3 dipangkat 2 dikali 3 dipangkatkan 3. Nah, 3 pangkat 2 berapa? 3 dikali 3. Nah, 3 berpangkat 3 yaitu 3 dikali 3 dikali 3. Sehingga kita dapatkan bentuk sederhananya adalah 3 pangkat 5. Oke, kita lihat contoh selanjutnya. Misalkan Z pangkat 5 dikali Z pangkat 2. Z pangkat 5 dikali Z pangkat 2. Sehingga kita dapatkan berapa banyak Z-nya nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga kita dapatkan
Z-nya adalah 7. Dapat disimpulkan bahwa jika diketahui perkalian yang memiliki basis sama, maka pangkatnya dapat dijumlahkan dengan bentuk umumnya, yaitu A pangkat M dikali A pangkat N sama artinya dengan A pangkat M ditambah N. Ingat ya, ini berlaku jika basisnya sama. Jika basisnya berbeda, ini tidak berlaku. Nah, oke, kita lihat sifat selanjutnya. Kita lihat contoh soalnya. Misalkan contoh soalnya 4 pangkat 2 dipangkatkan 3. Nah, 4 pangkat 2, 4 dipangkatkan 3, artinya 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2. Kita sederhanakan. Nah, sehingga kita dapatkan 4 pangkat 6. Dapat disimpulkan bahwa jika sebuah bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya itu dapat kita kalikan. Sehingga bentuk umumnya itu adalah A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M dikali N. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Nah, contoh selanjutnya adalah 2 dikali 5 pangkat 3. Apa artinya? 2 dikali 5 sebanyak 3 kali. Kita kelompokkan bilangan yang sama, yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5 dikali 5. Sehingga didapatkan 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3. Nah, kita lihat contoh selanjutnya. B dikali Y pangkat 2. Kita kalikan. B dikali Y sebanyak 2 kali. Nah, kita kelompokkan bilangan yang sama, yaitu B dikali B dikali Y dikali Y. Sehingga kita dapatkan hasilnya B kuadrat dikali Y kuadrat. Nah, dapat kita simpulkan bahwa dengan bentuk umum A dikali B pangkat M sama artinya dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Contoh selanjutnya, contoh 4, yaitu negatif 2 pangkat 5 dibagi negatif 2 pangkat 3. Yang mana negatif 2 pangkat 5 itu adalah negatif 2 dikalikan sebanyak 5 kali. Dan begitu juga dengan negatif 2 pangkat 3. Didapatkan hasilnya negatif 2 dikali negatif 2 dengan bentuk pangkat, yaitu negatif 2 pangkat 2. Kita lihat contoh selanjutnya, yaitu 10 pangkat 7 dibagi 10 pangkat 3. Yang mana 10 pangkat 7 adalah perkalian berulang 10 sebanyak 7 kali. Begitu juga dengan 10 pangkat 3. Dan dapat kita sederhanakan menjadi 10 dikali 10 dikali 10 dengan bentuk pangkat, yaitu 10 pangkat 4. Nah, dari dua contoh di atas dapat disimpulkan bahwa jika diketahui A pangkat M dibagi A pangkat N sama artinya dengan A pangkat M dikurang N. Jika terdapat sebuah pembagian bilangan berpangkat dengan basis yang sama, maka pangkatnya dapat kita kurangi. Nah, selanjutnya kita akan melihat contoh yang kelima, yaitu, nah, jika diketahui min 5/3 pangkat 3, artinya apa? Perkalian negatif 5/3 sebanyak 3 kali. Dapat disederhanakan dengan 5 dikali 5 dikali 5 per 3 dikali 3 kali 3. Dapat kita jadikan ke dalam bentuk pangkat, yaitu 5 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3. Maaf ya, di sini Ibu lupa menuliskan negatifnya. Nah, negatifnya juga dibawa ya. Nah, contoh selanjutnya itu 2/3 pangkat 4. Apa artinya? Perkalian 2/3 sebanyak 4 kali. Dapat kita tulis juga dengan
perkalian 2 sebanyak 4 kali, dan perkalian 3 sebanyak 4 kali. Dapat kita sederhanakan dalam bentuk pangkat, yaitu 2 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 3. Nah, dapat disimpulkan bahwa jika diketahui A per B pangkat M sama artinya dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Nah, sampai di sini pembelajaran kita mengenai bilang berpangkat. Jika Ananda kurang paham, silakan ditonton videonya lagi. Jika masih belum paham, Ananda bisa bertanya melalui WhatsApp grup kepada Ibu. Nah, untuk tugasnya nanti Ibu akan berikan dalam bentuk PDF. Sekian dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.